Halo, Sobat Gizi, apa kabar nih? Ya, semoga kita dalam kondisi yang sehat begitu ya. Nah, nggak terasa ya, kita sudah beberapa hari ini menjalankan puasa dan tentunya karena puasa ini membuat ada perubahan atau pergeseran pola makan begitu ya. Sehingga kita perlu tahu bagaimana atau tips-tips apa yang perlu kita ketahui supaya kita bisa berpuasa dengan tidak mengurangi produktivitas kita gitu ya, supaya kita bisa tetap puasa dengan kondisi yang sehat begitu ya. Nah, kali ini ya kita akan mendengarkan bagaimana tips-tips menjalankan puasa dari agar kita bisa tetap sehat, agar kita tetap bisa produktif gitu ya, dari ahli gizi Provinsi Jambi. Dan jangan lupa ya, kita mohon untuk di-subscribe, di-like supaya channel ini bisa terus berkembang untuk tetap terus menyampaikan informasi-informasi tentang gizi atau hal-hal yang terkait gizi yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. April 2021, dan di pagi hari ini kita akan coba membahas, karena sudah berada di bulan Ramadan ya, kita akan coba membahas terkait dengan bagaimana ini asupan makanan dan gizi yang baik selama bulan Ramadan bagi Anda umat muslim. Kemudian juga ada beberapa penyakit yang wajib ataupun yang harus diketahui selama bulan Ramadan, dan penderita penyakit yang tertentu apakah boleh nih melakukan berpuasa di bulan Ramadan. Kita akan mengulas hal itu lebih jauh, dan di studio saya kali ini sudah kedatangan narasumber. Ada dua narasumber kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Ketua DPD Persagi Provinsi Jambi, Bang Helvian. Selamat pagi. Assalamualaikum Bang Helvian. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Sehat ya Bang? Alhamdulillah sehat. Puasa Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketiga. Ketiga ya. Ya. Baik, yang kedua ada narasumber saya, ada Dr. Zulfadli dari Klinik Pertama Gizi. Kita akan coba nantinya akan membahas terkait dengan beberapa, ya, ada orang yang orang sakit yang kategori bisa berpuasa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dokter. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Ren. Iya, masih cantik. Baik. Dan mungkin yang pertama kita akan ke Bang Helvian dulu. Bang Helvian, ini menarik karena di bulan Ramadan biasanya sih umat muslim ini sudah hampir tahu nih bagaimana asupan makanan yang harusnya dikonsumsi selama Ramadan. Namun ada beberapa masyarakat yang kadang mengkategorikan bahwa saat berbuka maupun sahur minumlah yang manis nih. Kalau sebenarnya nih untuk asupan makanan dan gizi yang baik selama ataupun masuk berbuka dan sahur itu bagaimana, Alfian? Terima kasih Bung Reno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI di mana saja berada. Di sini kami akan menyampaikan tip-tip hidup sehat terkait dengan makanan selama menjalankan bulan suci Ramadan. Untuk diketahui bersama adalah berpuasa itu kuncinya utama adalah niat. Ya. Kalau kita tidak berniat itu kan puasanya nggak sampai tuntas. Jadi niatnya dimulai dari sahur, kemudian dilanjutkan sampai dengan berbuka. Apa saja makanan yang dianjurkan? Prinsip makanannya tetap berpatokan pada prinsip gizi seimbang, yaitu konsumsi makanan yang mengandung unsur pertama karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral yang sangat diperlukan oleh tubuh. Kemudian yang dianjurkan kalau saat berpuasa itu mengkonsumsi serat lebih banyak, terutama sayuran dan buah. Kenapa sayuran dan buah? Alasannya adalah sayuran dan buah itu membuat kenyang lebih lama karena proses transit di dalam lambung itu lebih kurang 8 jam. Kalau kondisi seratnya rendah, itu hanya transitnya sekitar 3 jam, makanan sudah diserap, dan itu membuat kita cepat lapar. Jadi prinsipnya adalah tetap memenuhi gizi seimbang yang saya sebutkan tadi. Unsur karbohidratnya terdiri dari ada nasi, kemudian
itu sumber karbohidratnya, dan makanan sumber karbohidrat lain boleh kentang atau ubi penggantinya. Kemudian sumber protein bisa saja berasal dari lauk-lauk seperti ikan, daging, ayam, telur dan sebagainya. Kemudian sumber lemak termasuk dari konsumsi seperti tadi ikan dan lemak tadi, termasuk minyak dan santan. Tapi kami berharap pada saat sahur itu sebaiknya menghindari yang manis-manis terlalu tinggi, ya, maupun berbuka, karena risiko untuk mengkonsumsi manis yang tinggi itu mempersifat peningkatan terjadi gula darah, terutama orang-orang yang punya faktor risiko untuk terkena penyakit kencing manis. Kemudian membatasi konsumsi lemak terlalu banyak tidak boleh juga, karena lemak itu memperberat kerja lambung. Yang kita harap adalah konsumsi sayuran yang lebih cukup, minimal 300 sampai 400 gram dalam sehari, sehingga badan kita tetap fit mulai dari awal sahur sampai dengan waktu berbuka. Itu belum. Dalam bulan Ramadan ini makanan apa saja yang bagus dikonsumsi, kemudian konsumsi cairan air yang bagus yang dapat dikonsumsi umat muslim saat berbuka maupun saat sahur, jadi tenaga full. Tadi terima kasih. Tadi sudah saya sebutkan bahwa prinsip makanan selama bulan suci Ramadan termasuk hari-hari biasa itu adalah makanan yang mengandung prinsip gizi seimbang, ya, sesuai dengan kebutuhan. Ya, kayak saya berat badan, tinggi badan 160, berat badan 60 itu termasuk ideal, kalau termasuk normal. Jadi di hari-hari bulan puasa ini sebenarnya makanan kita harus bisa makan pada hari-hari biasa. Saya ingin menyampaikan sedikit, Pak. Sebenarnya kita puasa ini hanya mengalihkan jadwal makan, peralihan jadwal makan, karena yang sebenarnya kita harus makan siang, tapi di siang hari kita tidak makan. Ternyata kita melakukan sahur. Nah, itu karena terjadi perubahan jadwal makan. Prinsip makanan adalah konsumsi makanan bergizi seimbang sesuai dengan kebutuhan tubuh atau keadaan perseorangan. Tadi disebutkan oleh dokter, orang yang kencing manis, bagaimana cara pengaturan makanannya? Makanannya diatur dengan sebaik-baiknya sebelum puasa pergi konsul ke dokter. Kemudian konsumsi obat-obat juga, obat-obat secara rutin sesuai dengan anjuran dokter. Nah, kemudian cairan. Nah, kebutuhan cairan selama bulan puasa itu sama seperti biasa, tapi pada siang hari kita mengalami dehidrasi. Itu biasa karena yang namanya puasa menahan haus sedang menahan lapar, kan? Ya, tetap 2 liter, ya 2 liter. Tapi tinggal pengaturannya. Pengaturannya misalnya dari saat sahur, paling tidak kita mengkonsumsi dalam 8 gelas, ya. Pertama saat sahur 3 gelas, kemudian saat berbuka dan setelah sholat maghrib itu 3 gelas, kemudian menjelang tidur itu 2 gelas. Jadi proses hidrasi dalam tubuh itu cukup, jadi kita tidak mengalami dehidrasi. Jadi haus di siang hari itu wajar-wajar saja, karena yang namanya puasa Ramadan itu menahan semuanya, ya, terutama menahan lapar. Jadi prinsip makannya tetap mengandung prinsip gizi seimbang. Sudah saya sebutkan tadi, perbanyaklah serat biar tidak laparnya terlalu lama. Ya, konsumsi air, ya air putih. Kalau saya menyebutkan tadi membatasi gula, memang risiko orang dengan DM itu cukup tinggi untuk terkena DM-nya kambuh. Kemudian orang dengan hipertensi juga itu jadi perhatian juga, karena Darah tinggi. Ya, darah tinggi mungkin nanti Pak Dokter bisa menambahkan, karena konsumsi garam karena jajanan ini jadi masalah juga saat bulan puasa. Semuanya mau dibeli, mau dihantam saat berbuka, itu dimakan semua, padahal itu tidak memenuhi prinsip gizi seimbang. Nah, kemudian jenis makanan yang happy bagus untuk dikonsumsi. Semua bahan makanan bagus, tapi untuk orang penderita gastritis atau mah, ini mungkin nanti boleh ditambahkan dokter. Makanan-makanan yang bergas,
seperti minuman bersoda itu nggak boleh. Kemudian yang pedas-pedas, yang asam-asam, nah itu menjadi masalah besar. Kemudian sayuran yang berwarna putih itu tidak baik karena banyak mengandung gas. Itu yang berperan meningkatkan kejadian kenaikan asam lambung. Jadi prinsipnya makanannya adalah makanan mengandung gizi seimbang, cukup karbohidratnya, kemudian sayuran dan buahnya ada, kemudian ada sumber protein dari lauk pauknya, ya, kemudian vitamin dan mineral yang sangat diperlukan oleh tubuh untuk menghantarkan zat-zat gizi sampai ke sel-sel tubuh. Itulah fungsi vitamin dan mineral di dalam tubuh. Air tetap 8 gelas atau 2 liter sehari, tinggal pengaturannya sahur 3 gelas, kemudian saat berbuka 3 gelas, kemudian menjelang tidur 2 gelas, sehingga proses hidrasi di dalam tubuh kita itu berjalan dengan baik. Kalau tanda-tandanya kalau kita kekurangan cairan itu sudah kelihatan. Dari air kencing kita, biasanya orang dengan puasa itu di siang hari atau di tengah hari itu warna airnya urinnya kuning. Nah itu yang tanda kita kekurangan cairan. Itu cara deteksi sederhana. Nah kalau untuk sahur, Bang Sufyan, Ya.